Hai. Apa kabar? Baik. Gimana nih puasanya lancar? Lancar dong. Lancar dong, apalagi puasanya ditemenin bareng kita di Ngopas, Ngobrol pas sore bareng Seputas di episode perdana season keempat. Perkenalkan, saya Intan Adela. Saya Andri Nurjaman. Dan saya Muhammad Taufik. Di sini kami bertiga akan menemani pemirsa semuanya dalam menjelang berbuka puasa. Di episode kali ini kita memiliki tema Kebijakan, peraturan, dan perubahan di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Di sini bakal ada 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu tentang penerapan peraturan di sekolah. dan sesi yang kedua tentang kurikulum merdeka di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Dan tentunya setiap sesi itu beda dong bintang tamunya. Sesuai dengan tema pada episode kali ini, kita mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial dan luar biasa tentunya, yaitu Bapak Muhammad Engka Suhartono, SOS MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Dan Bapak Hariwawan Darmawan SPD MPD selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Oke, sebelum kita panggil bintang tamu yang sangat spesial ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membaca CV beliau. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Tasikmalaya, Bapak Muhammad Engka Suhartono, SOS MPD, tempat tanggal lahir, Garut, tanggal 5 April 1973. Alamat Kampung Sukamulya RT 03 RW 08 Desa Dayeuh Manggung, Kecamatan Salawu, Kabupaten Garut. Pendidikan terakhir S2 Manajemen Pendidikan Universitas Galuh Ciamis. Penjabat Kepala Sekolah di SMA Negeri 10 Tasikmalaya pada bulan Januari 2023. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 8 Garut. Oke, dikarenakan bintang tamu pada episode kali ini ada 2, jadi kita langsung sambut bintang tamu yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Engka Suhartono, SOS MPD. Selamat sore Pak. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik berkat kalian ya, doa dari anak-anakku sekalian. Sebelumnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak telah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir di Ngopas episode perdana di season keempat ini. Kami juga mempunyai beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Bapak. Langsung saja Pak. Dalam sebuah kemajuan suatu lembaga, tidak terkecuali suatu sekolah, tentu diharuskannya lahir kebijakan-kebijakan dari pemimpin terkait yang menyangkut ke arah kemajuan, biasanya berbentuk aturan. Mungkin Bapak selaku pemimpin di SMA Negeri 10 Tasikmalaya, aturan seperti apakah yang sering sekiranya menjadi harapan Bapak untuk menopang proses kemajuan tersebut? Ya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Pada kesempatan perdana ini Bapak mendapat kesempatan untuk menjadi bintang tamu yang pertama. Jadi mengenai aturan yang diharapkan, yang pertama kita harus pahami dulu bahwa tugas dari lembaga pendidikan itu adalah membentuk karakter dari siswa-siswi itu. Nah, untuk membentuk karakter, karena amanat pendidikan itu adalah membangun karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045 nanti, maka aturan yang pertama kita akan bangun adalah tentang pembangunan karakter ya. Kita akan perkuat tentang tata tertib, aturan kedisiplinan, dan aturan tentang karakter-karakter yang harus dibangun. Karena sepintar apapun manusianya, tanpa dibangun karakternya itu akan sia-sia. Karena pemimpin yang akan datang harus jadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Supaya apa? Pemimpin yang berkarakter, cerdas, insya Allah akan terbebas dari koruptor. Ya, jadi harapan Bapak itu untuk membentuk terlebih dahulu karakter-karakter siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 10 Tasikmalaya.
Oke, baik, pertanyaan kedua. Upaya apa Pak yang dilakukan sekolah ini untuk menanamkan kedisiplinan sekolah agar semua warga sekolah memiliki sikap disiplin? Ya, baik, sejalan dengan tujuan kita yang kita akan bangun adalah karakternya. Ya. Jadi dari karakter itu nanti ketika karakter sudah terbangun maka akan terwujud pada aspek kedisiplinan. Nah, indikator pertama tentang kedisiplinan adalah patuhnya siswa-siswi dan warga terhadap tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama adalah melalui sosialisasi ya. Kita gencarkan kepada semua warga mulai ketika daftar sekolah sampai berproses dan keluar adalah harus memahami tentang tata tertib yang ada. Karena aturan di sekolah itu semua terhimpun dalam tata tertib yang sudah kita sepakati bersama ya. Dengan memahaminya itu, kan dalam agama kebetulan bukan seorang muslim katakan yang pertama iqra ya, baca. Jadi aturan itu tidak hanya ditandatangani ya, tapi dibaca, setelah dibaca dipahami. Kita paham akan isi satu persatu baru akan kita amalkan. Jadi di sekolah ini ada aturan yang jelas, ada ketentuan sehingga kedisiplinan itu semuanya akan terbentuk. Jadi kalau Anda ingin masuk ke SMA 10 maka wajib mematuhi aturan itu. Kalau tidak mau patuh dengan aturan itu ya silahkan cari sekolah yang punya aturan sesuai dengan kehendak kalian gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sejauh ini Pak, kebijakan atau aturan yang telah Bapak terapkan di SMA Negeri 10, apakah masih membutuhkan perbaikan-perbaikan? Kira-kira seperti apa dan bagaimana Pak? Ya, yang namanya proses membangun itu pasti akan tidak langsung sempurna ya. Pasti ada beberapa yang harus kita sempurnakan, harus ada beberapa yang kita rubah, melakukan pembaharuan ya. Jadi pembaharuan itu bukan berarti mengganti yang lama dengan yang baru, tidak. Tapi pembaharuan itu kita evaluasi dulu, yang bagusnya kita tingkatkan, yang kurang bagusnya kita perbaiki. Nah, jadi tetap setiap aturan harus ada perbaikan-perbaikan. Bagaimana perbaikannya? Yang pertama mungkin sekarang di era digital ini ya, kita akan mencoba membangun satu aplikasi yang akan membawa anak-anak kita tuh selalu disiplin dengan digital. Salah satunya kita nanti akan membuat sistem integrasi absensi dan kedisiplinan. Ya, jadi nanti kartu pelajar kalian itu akan menjadi kartu disiplin kalian. Jadi kalau kalian kesiangan tidak perlu lagi lapor ke tiket, tapi cukup nge-tap kartu pelajar kalian ke alat yang kita siapkan, nanti akan muncul kalian terlambat sekian menit. Nah, izinnya itu yang jadikan izin. Karena kalau kita selama ini tidak berubah, ya, kita akan ketinggalan zaman ya dengan sekolah yang lain. Walaupun sekolah lain udah lebih dulu ya, kita nggak apa-apa. Sebagai sekolah termuda ya, si bungsu di Kota Tasik, tapi tidak ada salahnya kita juga harus ikut mengejar kakak-kakak kita ya. Jadi nanti, tapi kita cukup bangga karena SMA 10 itu salah satu dari 2 sekolah di Kota Tasik yang melaksanakan kurikulum Merdeka Berbagi ya. Apresiasi untuk kurikulum berbagi ini berarti kita setara dengan sekolah penggerak. Nah, salah satu indikatornya dari sekolah kurikulum Merdeka Berbagi adalah harus melakukan digitalisasi sekolah. Jadi nanti kita tidak ada lagi istilahnya laporan manual, artinya semua serba digital, pinginnya ke depannya. Sampai ke proses pembelajaran pun kalau memungkinkan nanti kita bebas dari kertas, paperless ya. Kita nanti berbasiskan Android, kalau memungkinkan berbasiskan laptop, malah di sekolah yang udah ada program One Student One iPhone gitu kan. Nah, kita masih terlalu jauh ya, kita One Student One Android saja ya, gitu kan. Dan mudah-mudahan tim TIK kita bisa merubah, bisa melaksanakan program dan melakukan pembaharuan terhadap tata tertib kita. Dan tata disiplinan kita sekarang sudah lumayan cukup bagus ya, tinggal bagaimana mengelola sumber daya manusianya, mulai dari masuk gerbang sekolah sampai keluar lagi gerbang sekolah ya. Dan proses di dalamnya Bapak juga mulai membangun bagaimana supaya tidak ada istilah jam kosong di kelas ya gitu. Terus tidak ada sampah di lingkungan sekolah. Bagaimana mentaati waktunya kita sholat. Karena satu hal yang baru yang Bapak dapatkan di sini adalah kita sholat zuhur berjamaah umum ya, setiap sekolah punya ya. Tapi ada satu yang keren loh di SMA 10. apa tuh Pak? Ya, apa ya yang keren ya? Kalau sekolah lain pulang dari kelas ya. Ya. Kalau sekolah kita pulangnya dari masjid kan. Oh, gitu. Oke. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Apa program unggulan Bapak yang ingin Bapak terapkan untuk menjadi ciri khas unggulan untuk sekolah ini? Iya, nah ini ya. Kita itu kan divisinya sekolah unggul berkarakter ya. Dan apa yang kita akan unggulkan berarti ada 2 aspek. Kalau sekolah itu ada aspek akademis dan non akademis. Kalau dari aspek akademisnya targetnya adalah sebanyak mungkin siswa lulusan kita melanjutkan kuliah.
ke jenjang perguruan tinggi, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Apakah itu negeri atau swasta, tapi pinginnya yang masuk ke sekolah-sekolah favorit ya, dengan jurusan-jurusan favorit. Itu di bidang akademis. Nah, program untuk itu maka kita sedang melakukan penyiapan sumber daya manusia, bapak ibu gurunya selalu kita upgrade ya untuk mengikuti perubahan-perubahan pembaharuan. Gitu. Jadi target kalau di kurikulum itu ukurannya seberapa banyak sih siswa kita yang bisa melanjutkan. Nah, namun kenyataannya di SMA 10 sampai saat ini, Bapak 1 tahun persisnya menjabat di SMA 10, ternyata jumlah siswa yang melanjutkan itu belum lebih dari angka 40%. 60%-nya masih kembali ke masyarakat. Maka kami berpikir lagi, maka kita mendeklarasikan SMA 10 itu sebagai sekolah vokasi, ya, atau sekolah yang merupakan penguatan kewirausahaan. Dan ini satu-satunya sekolah loh di Jawa Barat yang sudah secara real melaksanakan program vokasi, tidak hanya soft skill, tapi sudah sampai ke hard skill-nya. Maksudnya apa? Apa yang kita berikan kepada kakak kalian itu udah punya uji kompetensinya dari Depnaker, sehingga bisa langsung masuk ke lapangan kerja. Nah, jadi itu di akademis. Di non-akademisnya kita akan dorong semua siswa untuk berprestasi di bidangnya masing-masing. Karena apa? Prestasi non-akademis ini ya bisa membantu pada prestasi akademisnya maju kuliah. Misalkan Anda juara bulu tangkis, Anda bisa ikut seleksi perguruan tinggi dengan menggunakan sertifikat bulu tangkisnya itu. Dan kita keren juga ya SMA 10 ini. Kemarin juara futsal Liga 2 Kota Tasik ya. Lalu putri basketnya juara 2 Liga 2. Padahal Bapak tidak pernah lihat anak putri latihan basket di sini ya. Kalau yang taekwondo futsal sering, tapi yang basket tidak kelihatan. Tapi subhanallah ternyata mereka berlatih masing-masing dan punya grup di luar sehingga mereka bisa bertanding dan akhirnya berhasil. Di samping itu yang terbaru, anak-anak rekan-rekan kita yang ada di taekwondo kemarin ikut kejuaraan antar unit tingkat provinsi, kita dapat 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Nah ini adalah unggulan non-akademis kita. Jadi di non-akademisnya kita akan mendorong ekskul-ekskul itu untuk lebih berkembang. Ya, Bapak sebagai kepala sekolah membuat kebijakan-kebijakan yang membuat melengkapi fasilitas ekskulnya. Di akademis, Bapak akan mendorong siswa-siswi yang berprestasi, yang berbakat untuk berprestasi supaya bisa melanjutkan sekolah. Bagi yang tidak bisa melanjutkan, program unggulan kita berikutnya adalah melaksanakan program vokasi. Ya. Di SMA kita sebutnya vokasi, kalau di sekolah lain sebutnya penguatan kewirausahaan. Cuma kita sudah langsung bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Tasik, sehingga siswa yang ikut program ini di endingnya dia uji kompetensi dan punya sertifikat dari BLK. Yang notabene BLK itu merupakan bagian dari Dinas Ketenagakerjaan ya. Jadi itu. Kalau bidang vokasi di SMA Negeri 10 itu Pak ada berapa bidang sih? Ya, nah ini kalau bidangnya itu tergantung pada kebutuhan ya. Karena kita di Tasik itu merupakan daerah garmen, lalu daerah kuliner, maka yang selalu dibuka itu yang pertama adalah menjahit ya. Yang kedua tata boga. Ya, kalau menjahit tata busana, tata boga, lalu digital art ya, dan digital marketing. Kita belajar tentang bagaimana permasalahan digital atau penjualan digital yang sekarang dikenal oleh kalian adalah online shop ya. Nah itu. Lalu juga kita juga bekerja sama untuk memberikan pendidikan otomotif. Jadi yang sudah rutin itu ada otomotif, menjahit, tata boga, dan komputer ya, digital online shop gitu. Lalu untuk yang tidak di vokasi, kita berikan bimbingan belajar. Ya bagi yang akan melanjutkan kuliah, maka kita berikan bimbingan belajar. Kita bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga dari luar yang kompeten untuk memberikan bimbingan belajar kepada siswa-siswa SMA Negeri 10. Keren banget ya SMA 10, SMA tapi udah kayak SMK ya. Eskulnya juga sering denger banyak prestasinya ya hampir tiap minggu. Kayak berikan tepuk tangan yang meriah. Lanjut ke pertanyaan terakhir, Bapak. Kira-kira apa harapan Bapak untuk SMA Negeri 10 Tasikmalaya ke depannya? Ya, harapan Bapak simpel. Ingin menjadikan SMA 10 itu menjadi SMA nomor 1 minimal di Kota Tasik. Kerennya nanti di provinsi, di tingkat nasional. Jadi kita angka 10-nya itu kita kasih koma, jadi 1,0 ya. Kalau sekarang kita kan orang mungkin bertanya SMA 10 Tasik di mana sih? Gitu. Nanti orang kan SMA 10 Tasik, oh iya di Mangkubumi. Dan semua orang ingin masuk ke SMA 10 gitu ya. Nah itu semua adalah tugas kita bersama untuk mewujudkan SMA 10 yang unggul, berprestasi, berkarakter dan berbudaya itu ya.
Jadi tugas kita nih teman-teman dari SMA 10 untuk membangun keunggulan SMA 10, untuk membangun karakter, karena SMA 10 dibangun itu adalah sekolah yang berbasiskan pesantren, gitu kan. Jadi maksudnya bukan sekolah merangkap pesantren, tapi sekolah yang bekerja sama dengan pesantren sehingga mudah-mudahan siswa-siswinya punya karakter yang hebat. Karena dengan manusia yang berkarakter, insya Allah akan berprestasi. Baik, mungkin dicukupkan sekian pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Oke, ya Pak. Sebelum kita lanjut ke tamu yang selanjutnya, kita saksikan terlebih dahulu penampilan dari Sukma Arini. Di
Riau. Bapak Ari Wawan Darmawan SPD MPD. Alamat Perum Alami nomor 19 Cipicung, Tugu Jaya, Kota Tasikmalaya. Tempat lahir Klaten, tanggal lahir 15 September 1986. Tentang saya merupakan pribadi yang ramah, semangat, dan mudah bergaul, serta suka berkomunikasi dengan banyak orang. Juga saya merupakan tipikal pembelajar dan selalu beradaptasi dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan SD Negeri 3 Jogo Setran Klaten, SMP Negeri 3 Klaten, SMA Negeri 3 Klaten, S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, S2 di Universitas Galuh Ciamis, Public Speaking di Sekolah Komunikasi Miracle, dan Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6. Organisasi Ketua Karang Taruna Desa Candi Klaten, Hima Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, Divisi Kaderisasi, Ketua MGMP Sosiologi Kota Tasikmalaya. Riwayat pekerjaan, Wakase Kurikulum atau Guru Sosiologi di SMA Negeri 10 Tasikmalaya, Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Tasikmalaya, Guru Sosiologi SMA Al-Mutakin, Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ceper Klaten, Tentor Sosiologi Ganesha Operation Tasikmalaya, Tentor Sosiologi Bimbel Primagama Klaten, Admin di Badan Pusat Statistik Klaten. Pengalaman, narasumber instruktur kurikulum 2013, pemateri dari SMA Negeri 10 Tasikmalaya di Kemendikbudristek. Langsung saja, mari kita sambut Bapak Ari Wawan Darmawan SPD MPD. Selamat sore Pak. Sore, Gimana nih Pak kabarnya? selalu luar biasa. Alhamdulillah. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak telah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir di Ngopas episode yang perdana di season keempat. Kami juga mempunyai beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke Bapak. Langsung saja Pak. Sebelumnya, Bapak untuk di Kota Tasik sekarang hanya baru ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Salah satunya di SMA 10. Kira-kira apa yang membuat SMA 10 ini bisa berubah menjadi kurikulum Merdeka? Oke, di SMA Negeri 10 Tasikmalaya untuk saat ini kita sudah menjadi pionir yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Di samping SMA 1 ya, jadi SMA 1 sama SMA 10 Tasikmalaya kita yang menjadi yang pertama di Kota Tasikmalaya untuk menyelenggarakan kurikulum Merdeka. Tapi di SMA Negeri 10 Tasikmalaya kita sudah melaksanakan yang levelnya yang paling atas, yaitu kurikulum Merdeka yang berbagi. Yaitu bagaimana kita bisa melaksanakan kurikulum Merdeka yang bisa kita untuk berbagi atau mengimplementasikan apa yang sudah kita laksanakan di Skutas, yang kita dapat berbagi praktik baik ke sekolah-sekolah yang lain. Yang mendasari itu memang awalnya kita memang tidak ingin ketinggalan dalam artian kita dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, kita ingin yang pertama ataupun kita ingin yang pionirnya di Kota Tasikmalaya. Karena kalau misalkan suatu saat kita melaksanakan kurikulum Merdeka, kenapa nggak dari sekarang kita melaksanakan itu? Karena bermula juga dari pada saat kita melaksanakan kurikulum 2013 waktu itu, kita menjadi sekolah yang tidak mendapatkan pilot project, yaitu pada saat kurikulum 2013 SMA 1 sampai 8 itu yang sudah melaksanakan kurikulum 2013, dan SMA 9 sampai 10 kita tidak bisa melaksanakan kurikulum 2013 karena kita bukan pilot projectnya, dan kita tidak ingin menjadi yang mengulang kejadian itu. Jadi kita tidak ingin pada saat sekolah yang lain sudah melaksanakan, kita belum melaksanakan. Jadi kita segera mengambil kesempatan itu untuk kita langsung mengambil dan melaksanakan serta mengimplementasikan kebijakan dari kurikulum Merdeka untuk dilaksanakan di Skutas. Keren banget ya Pak, dari dulunya ketinggalan sekarang jadi paling update ya Pak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kalau dibandingkan
antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13, Bapak lebih memilih yang mana? Dan apa alasan Bapak memilih kurikulum tersebut? Kurikulum itu selalu berganti sesuai dengan kodrat zaman. Jadi pada saat kalian sekarang di zaman sekarang, berarti kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Kalau misalkan saya lebih memilih, pasti akan memilih kurikulum Merdeka. Kenapa kurikulum Merdeka? Karena di kurikulum Merdeka itu terdapat yang namanya Project P5, yaitu bagaimana siswa itu dapat mengaktualisasikan dari segala yang sudah dipelajari di kelasnya untuk dapat dipraktekkan di dunia nyata. Atau misalkan kalian pada saat sekarang sudah kelas 11 ya, kalau adik kelas 10 itu sudah melaksanakan beberapa project P5 yang kalian tuh benar-benar menikmati. Bahkan pada saat saya pernah rapat di Subang tahun kemarin ya, pada saat project kearifan lokal itu saya rapat 3 hari di Subang, itu saking saya antusiasnya untuk melaksanakan implementasi kurikulum ini dan pengen melihat dari hasil kinerja siswa, yaitu dari kearifan lokal itu rapat 3 hari itu, hari kedua itu saya tinggal. Jadi hari kedua saya tinggal, saya bolos dari pelatihan itu dari fintech di Subang, saya tinggal demi untuk hari Kamisnya melihat kalian untuk gebiar project dari kearifan lokal. Jadi saya antusias banget nih untuk melaksanakan kurikulum Merdeka di Seputar. Wih, keren banget ya Pak. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, lanjut Pak. Oke. Menurut Bapak, dengan menerapkan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 10, apakah efektif dan berjalan dengan lancar, Pak? Kalau menurut saya sangat berjalan efektif karena beberapa siswa itu banyak yang sudah menunggu, yang sering menunggu kapan diadakan lagi kurikulum P5, project P5. Jadi banyak siswa yang tidak sabar ingin melaksanakan P5 itu. Saya nggak tahu ya, karena mungkin yang pertama itu mungkin sebabnya itu karena tidak ada KBM mungkin ya. Jadi tidak ada KBM selama beberapa hari gitu, atau enggak sih? Kalau keseluruhan saya ya banyak siswa yang ingin segera mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di kelas. Kayak kemarin waktu pas kemarin kan banyak yang hasilnya itu unik-unik ya, sampai Pak Seda pun sampai kagum untuk melihat yang karyanya anak-anak kelas 10 untuk mempraktekkan dari proyek rekayasa dan teknologi itu kan luar biasa. Oke. Oke, lanjut. Mengenai kurikulum Merdeka, ada juga yang disebut P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, untuk P5 di SMA 10 sendiri, apa saja yang sudah diselenggarakan nih Pak? Dan apakah ada juga rencana yang belum terlaksanakan untuk P5 di SMA 10? Yang paling pertama itu kita memang belum maksimal ya. Waktu itu yang paling pertama itu pada saat kita melaksanakan proyek pupuk ya. Pada saat proyek pupuk itu memang banyak hal-hal yang perlu ditutupi, maksudnya yang perlu diperbaiki. Karena itu menjadi proyek P5 kita yang pertama, banyak anak-anak yang masih bingung, dan kami pun di Bapak Ibu Guru, maka di Wakasek Kurikulum pun juga kita masih menyatu dari permen yang ada. Jadi kita mau menyontoh, meniru dari sekolah yang lain, kita pasti belum ada. Karena di SMA 1 Tasik pun juga sama, kita masih sama-sama dalam kondisi kita memulai. Jadi pada saat kita awal di proyek pupuk itu memang banyak yang harus berbagi itu. Terus yang proyek kedua itu yang berkaitan dengan kearifan lokal atau kewirausahaan ya, yang terakhir itu ya, kewirausahaan. Jadi siswa mulai banyak menikmati yang pada saat berkaitan dengan kewirausahaan yang jualan dan juga itu banyak yang dapat untung, itu mereka itu benar-benar menikmati itu. Yang ketiga itu kearifan lokal, itu benar-benar pada saat bazarnya itu mereka menggunakan makanan-makanan tradisional untuk dijual, itu benar-benar menikmati itu. Dan sekarang pada saat yang kelas 11 itu yang tahun kemarin itu melaksanakan suara demokrasi ya. Suara demokrasi itu siswa kelas 11 itu benar-benar antusias pada saat diajak ke gedung dewan tuh. Jadi saya meskipun pada saat tahun kemarin itu saya ada tugas untuk mengikuti fintech, tapi saya melihat animo dan semangat dari anak-anak kelas 11 itu luar biasa untuk mengikuti proyek P5 sampai akhirnya ada tim kampanye dan sebagainya itu ya. Dan apa yang belum untuk dilaksanakan di Seputas. Memang saya pengen memadukan antara digital
digital yang kaitannya dengan project yang ingin diimplementasikan di Sekutas. Kalau kemarin rekayasa dan teknologi, kemarin lebih ke rekayasa dan teknologi ya, tapi digitalnya kita masih banyak yang harus kita itu mungkin nanti dipraktekkan di project setelah ini. Gitu lah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Apa sih keutamaan yang diambil dari P5 dan apakah wajib untuk diadakannya di kurikulum Merdeka? Kalau misalkan keutamaan P5 memang banyak hal yang akan kita dapat pada saat siswa sudah melaksanakan P5 dengan maksimal. Kita lihat kemarin itu banyak siswa pada saat melaksanakan P5 yang rekayasa dan teknologi itu banyak yang membuat alat-alat yang bermanfaat bagi dunia nyata. Saya perhatikan itu kemarin ada alat pemotong bawang tuh, itu luar biasa loh. Meskipun simpel tapi ternyata itu sangat bermanfaat daripada kita ngiris-ngiris tapi mata kita menangis. Iya. Dengan seret gitu ya. Tapi itu bisa juga digunakan untuk pemotong bawang juga ya. Tapi asalkan tangannya itu nggak terlalu masuk, nanti tangannya malah kepotong sekalian. Terus yang lain lagi misalkan kemarin kayak alat pendeteksi hujan tuh, benar ya? Alat pendeteksi hujan yang kena air, terus bunyi tuh alarmnya, itu luar biasa juga. Jadi keutamaan itu yang nantinya itu akan kita jadikan yang terdekat kemarin kan adalah proyek rekayasa ya. Jadi keutamaan yang kayak itu yang nanti diharapkan nanti bisa dilombakan untuk TTG, teknologi tepat guna, atau lomba teknologi tepat guna yang dulu SMA 10 itu pernah mendapatkan 2 kali piala kejuaraan dari TTG di tingkat Kota Tasikmalaya. Jadi endingnya itu atau keutamaan yang dari siswa dapat mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di kelasnya itu nanti dapat dilombakan di TTG, atau kalau misalnya nggak dilombakan TTG, alat yang mereka pakai atau mereka sudah praktekkan itu dapat bermanfaat di dunia nyata. Jadi apa yang mereka pelajari itu ternyata kami sebagai bapak ibu guru di Sekutas itu merasa kaget dan bangga bahwa siswa itu banyak yang dapat melaksanakan proyeknya itu di luar ekspektasi kita. Bahkan Pak Setda pun, Pak pejabat kemarin yang diundang pada saat acara kegiatan proyek itu sangat terkagum-kagum pada saat melihat hasil karya dari anak-anak kelas 10. Karena kemarin yang terdekat ya, meskipun banyak juga proyek-proyek yang ternyata luar biasa yang sudah dipraktekkan. Tahun kemarin misalkan dari kearifan lokal itu sampai siswa itu bisa melukis payung gelis, itu luar biasa. Sebenarnya kearifan lokal itu nanti kita bisa coba lagi di proyek yang berkaitan dengan melukis di batik misalkan, itu bisa juga ya. Jadi batik Sekutas gitu. Jadi batiknya model apa gitu, atau sekarang yang masih ngetren itu yang eco-printing yang pakai daun-daun yang ditempel-tempel di kain itu juga bisa tuh. Nanti kayaknya dengan kearifan lokal juga ditambahi motif-motif tertentu. Kalau misalkan tadi seberapa penting ya, diwajibkan. Itu akan diwajibkan dari proyek kelima itu, ini memang sangat wajib. Jadi selain siswa itu mendapatkan raport yang akademik dari penilaian akademiknya yang dapat diterima setiap semester, siswa juga mendapatkan raport proyek kelima yang didapatkan setiap sebelum naik kelas atau akhir fase. Kalau kelas 10 kan fase E ya, kelas 11-12 fase F. Jadi semuanya harus dilalui tahap-tahap itu dari 7 proyek itu yang dirangkum dari raport yang mereka dapatkan setiap sebelum naik kelas. Jadi apabila tidak mendapatkan atau tidak memiliki raport itu, berarti siswa tidak bisa lulus dari SMA 10. Jadi itu menjadi syarat sangat wajib. Oke, lanjut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk kurikulum Merdeka ini ada beberapa tahapan juga. Nah, di SMA 10 itu apakah masih di tahap yang pertama atau sudah di tahap yang keberapa, Pak? Oke, di tahap pertama kan kurikulum Merdeka yang belajar. Kurikulum Merdeka yang tahap kedua adalah yang berubah. Yang ketiga itu adalah yang berbagi. SMA 10 itu sudah menjadi kurikulum Merdeka yang berbagi. Jadi hasilnya yang paling tinggi. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau misalnya suatu saat kita itu di tahap yang ketiga, kenapa nggak dari sekarang? Kalau misalkan itu bisa kita raih dan kita bisa start dari yang paling tertinggi levelnya. Terus dari efeknya, dari kurikulum Merdeka yang berbagi
pada bulan atau tahun yang lalu persis lah, pada bulan Ramadan seperti ini saya diundang ke Jakarta di Kemdikbud mewakili SMA 10 untuk dapat membagikan apa yang sudah kita kerjakan di kurikulum Merdeka itu ke beberapa sekolah yang lain. Kemarin saya membagikan praktik baik kepada beberapa sekolah yang ada di Sumatera Selatan, Sumatera Selatan sama Lampung. Jadi semua sekolah itu dikumpulkan, banyak sekolah ya atau perwakilan dari masing-masing provinsi, dan saya menjadi duta dari SMA 10 untuk dapat membagikan dari kurikulum Merdeka tadi, karena SMA 10 sudah di tahap kurikulum Merdeka yang berbagi. Keren banget ya SMA 10. Oh iya. Tahapannya udah ke level 3, level paling tinggi ya Pak. Lanjut, tujuan utama adanya perubahan kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum Merdeka khususnya di SMA Negeri 10 ini untuk apa dan mengapa? Oke, untuk seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang siswa yang saat ini, siswa seusia Intan, Andri sama Taufik itu benar-benar menyukai segala sesuatu hal yang praktek. Jadi apa yang dipelajari di kelas itu beda dengan zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu itu siswa itu cenderung di kelas, terus saya itu kayak gini tuh mendengarkan dari penjelasan dari Bapak Ibu guru. Jadi kita itu hanya cenderung diam dan kita banyak mendengarkan metode-metode ceramah dari pembelajaran, suatu proses pembelajaran. Tapi untuk sekarang enggak. Jadi siswa itu lebih banyak yang praktek. Maksudnya tangannya atau apa itu pikirannya itu gatel gitu. Kalau misalkan tidak melaksanakan apa yang dia pelajari di kelas. Jadi pada saat dipelajari di kelas, yang mereka ingin mempraktekkan secara langsung itu seperti apa sih ilmu pengetahuannya itu. Jadi memang kurikulum Merdeka itu memang sesuatu hal yang menarik. Jadi berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Jadi bagaimana dengan adanya proyek P5 itu siswa diberikan kesempatan untuk bisa mempraktekkan dari apa yang dia pelajari, termasuk mengunjungi tempat-tempat tertentu yang belum pernah dikunjungi. Contohnya misalkan kemarin di kantor Dewan ya, itu benar-benar menurut saya itu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi siswa-siswi Skutas, karena tidak semua sekolah itu bisa berkesempatan untuk masuk ke gedung Dewan. Siapa tahu kan anak-anak Skutas nanti suatu saat ada yang menjadi Dewan atau DPRD, anggota DPRD di sana, kan luar biasa tuh. Dan mengenai kurikulum Merdeka menurut saya memang sangat menarik karena kita bisa menyusun kurikulum sesuai dengan jumlah guru, atau misalkan ketersediaan guru, atau misalkan dengan minat siswa. Jadi kenapa ini dinamakan Merdeka itu semakin terjadi pada saat kalian di kelas-kelas. Pada saat kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka di kelas-kelas atau fase N. Jadi saya itu semakin tahu tuh makna dari Merdeka itu apa. Jadi siswa diberikan keleluasaan untuk dapat memilih mapelnya sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak seperti Kurtilas ya. Kalau Kurtilas sudah diplot tuh, MIPA ya kamu dapat kimia, fisika, biologi, IPS ya psikologi, geografi, sama ekonomi. Meskipun ada lintas minat, tapi itu tidak sefleksibel yang kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka kan seperti di mapel di kelas 10 prima misalkan ada geografi, ada kimia, ada, jadi itu kan campuran-campuran, menyesuaikan dengan bagaimana siswa itu berminat dan menyesuaikan dengan nanti dia ingin kuliah kemana atau kerja di mana. Oke. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, kira-kira apa harapan Bapak dari kurikulum Merdeka untuk sekolah SMA Negeri 10 ini? Oke, harapan saya sih dengan adanya kurikulum Merdeka, dengan banyaknya siswa yang sudah dapat mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di dalam kelas itu, siswa itu dapat lebih memiliki wawasan yang luas. Jadi apa yang sudah dipelajari di dalam buku yang dibaca mungkin setiap hari ya, atau dipelajari bersama Bapak Ibu guru itu, itu dapat dipraktikkan secara langsung. Jadi pada saat nanti siswa itu melaksanakan proyeknya di dalam dunia sehari-hari atau dunia nyata yang dia hadapi secara sehari-hari itu, mereka sudah dapat terbiasa. Jadi apalagi dengan adanya kebiasaan proyek ya, dengan adanya kebiasaan proyek itu menurut saya itu pada saat siswa
memamerkan hasil karyanya dari kelompok kelasnya itu, mereka juga bisa melihat teman-teman kelas yang lain atau kelompok-kelompok yang lain itu seperti apa. Mungkin dia pada saat dia mengerjakan di proyek yang ini, mungkin dia akan tertarik di proyek di kelas yang lain, dan mungkin di kelas yang lain itu akan lebih diterapkan di kehidupan nyatanya. Kayak tadi misalkan, atau kayak kemarin itu misalkan salah satu kelas ada yang mempraktekkan yang dispenser yang pakai apa itu, kontrol itu ya, sensor, terus alat hidroponik yang air yang pakai apa itu, suntikan air itu, terus ada banyak lain yang warna surya dan sebagainya. Itu menurut saya itu akan menjadi wawasan yang lebih luas itu bagi seluruh siswa itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan di kelas. Jadi harapan saya itu siswa dengan adanya kurikulum merdeka ini dia akan lebih dapat untuk mempraktekkan segala hal yang dia pelajari untuk di kehidupan nyatanya, dan siswa itu lebih leluasa untuk diberikan kesempatan untuk memilih mapel yang dia inginkan pada saat dia dipelajari di sekolah. Mungkin dulu kalau misalkan pengen masuk ke MIPA tapi mungkin tidak semangat di mapel tertentu, misalkan apa itu matematika, karena di kurikulum 2013 kalau misalkan kita masuk ke MIPA berarti konsekuensinya kalian mendapatkan matematika itu sebanyak 8 jam, matematika wajib 4 jam, matematika peminatan 4 jam. Tapi di kurikulum merdeka ini kalian kalau misalkan sangat suka dengan matematika bisa ngambil di matematika terapan jadi 5 jam plus 4 jam di matematika wajib jadi 9 jam. Tapi kalau misalkan Pak saya pengen ke apa itu yang lain, ke eksak, lebih ke eksak atau ke IPA, tapi matematikanya saya pengen nanti dulu nih Pak, itu bisa Pak? Bisa, itu hanya di kurikulum merdeka. Kalau misalkan di kurikulum yang sebelum-sebelumnya itu di bagian kurikulum itu agak-agak apa itu rumit untuk menguploadkan di situ karena nanti berkaitan dengan lintas minatnya pun, dan lintas minatnya pun juga akan terbatas juga. Dan kalau misalkan di sini di kurikulum merdeka siswa diberikan keleluasaan untuk nanti bisa memilih apa yang diinginkannya dan apa yang sesuai dengan minatnya pada saat mereka nanti melanjutkan ke kuliah jurusan apa, gitu ya. Sip. Ternyata keren banget ya Pak kurikulum merdeka itu. Iya. Oke, baik, mungkin dicukupkan sekian pertanyaan dari kami. Barangkali dari audiens ada yang mau bertanya? Ada. Kayak bisa, ya bisa langsung masuk aja ke depan. Langsung saja. Bisa jemput. Gantengnya. Perkenalkan, nama saya Padera Alamsyah dari kelas 1. Dan perkenalkan, nama saya Afridja Melanda dari kelas 2. Langsung saja. Izin Bapak, di sini saya mau bertanya tentang apakah ada tips dari Bapak untuk kita yang kelas 10 memilih jurusan di kelas 11 agar tidak merasa nanti kalau udah belajar tuh salah jurusan gitu. Apakah ada tipsnya? Oke, ditabung atau Dijawab dulu ya. Jadi yang kaitannya dengan tips, kalau misalkan dari kelas 10 memang kita sudah harus punya apa itu tujuan dulu. Kalau nanti pada saat nanti setelah lulus dari kelas 12, nanti kira-kira itu mau kemana dulu? Yang paling pertama pasti harus memilih antara kerja atau kuliah dulu. Kalau di kita seperti itu ya, kuliah atau kerja dulu. Kalau misalkan mau kuliah, berarti nanti harus ada apa itu misalkan jurusan yang ingin dipilih. Jadi jurusan yang ingin dipilih itu nanti akan berkaitan dengan apa yang menjadi kelas yang dituju pada saat kelas 11. Jadi saya pernah bilang atau menyampaikan pada saat sekarang kelas 11 itu pada saat dulu menyampaikan di apa itu forum itu bagaimana ada beberapa mapel kunci yang akan kalian menjadi pegangan pada saat nanti kalian akan mengambil jurusan apa pada saat kuliah. Jadi pada saat misalkan ngambil di jurusan HI hubungan internasional berarti harus ada mapelnya meskipun ada beberapa mapel yang lain. Jadi mapel kuncinya di situ.
Jadi kalau misalkan nanti Fatir mau jadi dokter misalkan, berarti harus ada mapel biologi, mapel pentingnya di situ. Kalau misalkan dari BPS, Pak, kayaknya pengen ke BPS nih, Badan Pusat Statistik, berarti harus ada matematikanya. Jadi apa yang akan diambil di situ itu nanti akan menjadi perhitungan pada saat nanti sebelum masuk ke fase F. Jadi pada saat nanti kelas 10, nanti Fatir ikut ikutan teman dulu, karena banyak siswa di Sekutas ya, banyak siswa di SMA 10 itu yang ternyata itu lebih ke memberatkan ke bestingnya, ke circle-nya, padahal secara keilmuan, secara apa yang daya tangkap mapel itu masing-masing itu berbeda. Jadi jangan sampai kita terjebak di situ tuh. Pada saat nanti temennya atau teman sebangkunya atau teman mainnya setiap hari itu dia pengen ngambil ke yang ada matematikanya, matematika terapan maksudnya. Tapi si anak A ini sebenarnya dia itu tidak cocok atau tidak apa itu pas pada saat mengikuti matematika yang secara banyak, karena ternyata secara pemikiran, secara potensi dia lebih banyak ke hafalan. Tapi karena yang memberatkan ke temannya ini, dia akhirnya masuk ke kelas yang ada matematika terapannya. Itu selama 2 tahun ke depan loh Fatir. Itu benar-benar tersiksa mungkin nanti di kelas-kelasnya. Jadi jangan sampai nanti kalian sekolah itu kok merasa tidak enjoy gitu ya, merasa tidak menikmati pada saat kalian itu mengikuti beberapa mapel yang akan kalian hadapi setiap hari. Pun juga sebaliknya ya, pada saat kalian suka dengan logika, pada saat kalian suka dengan matematika dan ilmu pasti, ya sudah, ambil saja di sini mapel yang banyak ilmu pastinya, dan nanti bisa menyampingkan beberapa mapel yang banyak hafalannya seperti itu. Dan itu juga bisa kalian nanti berkonsultasi kepada guru BP atau guru BK di Sekutas, ada Bu Gina, Bu Tita, Bu Mina sama Bu Astiti yang siap untuk membimbing anak-anak Sekutas untuk nanti mengambil mapel yang diambil. Terus ada lagi misalkan nanti kalian masuk ke ruang Wakasek untuk bisa nanti berkonsultasi kepada bapak-bapak Wakasek yang di sini sebelum nanti kalian mengambil jurusan atau mapel-mapel yang kalian pilih. Karena nanti kami di bagian kurikulum itu nanti kami akan menyesuaikan kelas dengan apa yang sudah kalian pilih. Biasanya nanti ada 2 kali tapi Google Form pertama atau pilihan pertama itu kita kasih semua mapelnya dulu ya. Jadi semua mapel itu kita ambiarkan dulu, kita kasih pilihan ke semuanya dulu ke siswa. Nanti akan mengerucut pada saat siswa itu sudah memiliki beberapa mapel yang menjadi mapel-mapel yang banyak diminati. Setelah itu di Google Form kedua itu biasanya nanti di dekat-dekat sebelum kenaikan fase itu biasanya kita akan sudah ada menu-menu yang sudah dipilih ya. Kalau kemarin kan ada 5 menu ya, kita ya 5 menu yang dipilih. Jadi pertimbangan dari sekarang nanti kasih Fatir sama Andri ya. Fatir kira-kira nanti Fatir mau kuliah atau kerja. Yang kedua misalkan kuliah nanti jurusannya apa, dan dari situ nanti pasti akan muncul beberapa asumsi dari pilihan dari mapel yang akan dipilih. Jadi nanti pasti kita akan satu jurusan. Terima kasih. Oke, yes. Jadi dilanjut. Semoga Afriza ya? Afriza. Ya. Afriza? Ya. Kayak adik saya nih. Adik saya tapi perempuan. Jadi Afriza. Sebenarnya izin bertanya Pak. Iya. Bagaimana sih cara memaksimalkan agar proyek kelima berjalan dengan lancar untuk kedepannya? Oke, pada saat siswa sebelum melaksanakan P5 biasanya kita sudah membagi kelompok ya, dari masing-masing Bapak Ibu guru fasilitator. Jadi sebelum dari itu biasanya Bapak Ibu fasilitator itu mempertimbangkan jumlah kelompoknya. Kalau misalkan jumlah kelompoknya itu berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu guru fasilitatornya itu melihat dan memperhatikan apakah mapel yang sudah diajarkan di kelasnya itu apakah sudah terserap bagi siswa. Jadi dan itu akan berkaitan dengan bagaimana siswa itu untuk mempelajari dan daya serapnya itu seperti apa. Jadi sebelum kalian itu membuat suatu proyek tertentu, pada saat sudah dibagi oleh Bapak Ibu fasilitator kelompoknya, berarti siswa itu harus memahami materi terlebih dahulu. Jadi pada saat kemarin kan kaitannya dengan mapel kimia, fisika, sama TIK gitu nggak salah ya. Kimia, fisika, sama TIK kan di rekayasa kemarin.
Jadi 3 mapel itu materi-materi dasarnya atau bab dasarnya itu berarti siswa itu harus memahami terlebih dahulu sebelum mempraktekkan dari hasil karya yang ingin dicapai. Jadi Afriza nanti berarti harus memahami dulu materi-materi apa yang akan dibuat di proyeknya. Misalkan kemarin itu misalkan kaitannya dengan mesin bawangnya itu ya, memotong bawang itu berarti kita harus mempelajari dulu kaitannya dengan listriknya berapa, listrik yang dihasilkan dari dinamo maksudnya. Terus gaya geraknya gimana, daya ininya seperti apa, terus apa yang dibutuhkan, semuanya itu nanti berkaitan dengan ilmu fisika atau apa ya. Berarti fisikanya harus dikelompokkan dulu, harus dipahamkan dulu. Kalau misalkan kemarin di kelasnya Fatir kalau nggak salah ya, yang teh apa itu? Teh kombucha, terus ada lagi telur asin itu yang benar ya tadi ya. Telur asin sama satu lagi apa? Dispenser sensor. Ya, jadi berarti 3 itu yang kaitannya dengan kimia, berarti yang telur sama kombucha ya. Jadi ilmu itu harus dikuasai dulu. Maksudnya pada saat fermentasi kombuchanya itu berapa lama setelah itu. Jadi itu akan menghasilkan suatu proses yang maksimal. Karena kalau misalkan siswa itu tidak memahami apa yang mereka pelajari di kelasnya itu pasti akan kesulitan dan hasilnya akan gagal. Karena kemarin kelas 11 ya Patri. 11 itu kemarin saya sudah cerita ya, dari 30 telur asin ya kalau nggak salah ya. Berapa itu 20 ya? 20 telur asinnya itu 5 telur asinnya sudah masuk ke perut saya. Jadi itu membuktikan bahwa telur asinnya itu enak dibuat. Saya nggak bawa nasi itu kemarin. Kalau saya bawa nasi itu udah 7 sampai 10 saya habiskan telur asinnya itu. Dan sama kemarin ada sambal cumi itu, sambal cumi, telur asin sama nasi, mantap dari itu. Jadi itu buat saran saja, pasnya Fatin sama Andri juga ya. Nanti kalau misalkan kalian buat project bentar lagi kearifan lokal, pasti ada projectnya kayak kemarin kaitannya dengan kearifan lokal itu ada kuliner juga ya, makanan tradisional ya. Jadi nanti Andri sama Fatir, Afriza juga pas kan ya. Nanti sama buat nasi bakar ya, nasi bakar, nasi cumi dan sebagainya. Jadi pasti kalian laris itu ya, mantap nggak tadi? Mantap. Jadi kalian itu promosi dan apa itu gelar karya, tapi kalian juga menyenangkan bapak ibu dulu dengan hasil-hasil yang maksimal, gitu ya. Itu juga bisa dijual, maksudnya saya nggak berarti juga, itu dijual juga bisa. Oke, Pak Afriza itu ya. Berarti kuncinya adalah siswa harus memahami materi terlebih dahulu sebelum mempraktekkan kepada PPT. Oke, sip. Dan beri tepuk tangan. Kami ucapkan terima kasih kepada yang telah bertanya dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ariwawan Darmawan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Oke, sebelum kita closing, kita ada informasi terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya. Halo adik-adik SMP yang sebentar lagi lulus. Masih bingung mau sekolah di mana? SMA atau SMK atau teman-teman semuanya masih bingung nih nentuin sekolahnya mau di mana? Maka dari itu teman-teman semuanya jangan khawatir karena kita punya solusinya yaitu SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Kenapa sih harus SMA Negeri 10 Tasikmalaya? Karena di SMA Negeri 10 Tasikmalaya ada program yang namanya program vokasi, di mana program tersebut diperuntukkan buat teman-teman yang nantinya nggak akan melanjutkan kuliah. Di program vokasi tersebut ada apa aja sih? Nah, di program vokasi ada otomotif, tata boga, menjahit, dan juga bisnis digital. Nah, selain program vokasi juga SMA Negeri 10 punya program yang namanya program UTBK buat teman-teman yang nantinya mau melanjutkan kuliah. Dan juga teman-teman semua jangan khawatir karena di SMA Negeri 10 Tasikmalaya alumni juga sudah tersebar di beberapa PTN yang top di Indonesia. Salah satunya Unsud, Unpad, Unsil, UPI, dan juga PTN yang lainnya yang sangat keren juga. Selain itu, fasilitas di SMA Negeri 10 Tasikmalaya banyak banget. Di antaranya ada lab fisika, lab kimia, lab komputer, perpustakaan, lab biologi, dan masih banyak lagi yang keren-keren. Maka dari itu, buat teman-teman semuanya, come on, join with us. Baik, sebelum kita menutup acara hari ini, kita ada sedikit apresiasi sebagai ucapan terima kasih untuk SMA Negeri 10 Tasikmalaya sebagai bintang tamu pada Ngopas kali ini yang akan diserahkan oleh Ahmad
Pujian selaku Ketua OSIS SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Satu, dua, tiga. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak M.E. Suhartono SO SMPD dan Bapak Hariwawan Darmawan SPD MPD yang telah menyempatkan hadir pada ngopas kali ini. Saya Intan Adela. Saya Andri Nurjaman. Saya Muhammad Taufik. Kami pamit undur diri. Dan jangan lupa like, Komen dan subscribe.